Buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal 19 ayat 2. Kita baca bersama. Dimulai dari langit menceritakan kemuliaan Allah. Ya, kita baca bersama. 2, 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Belum semua, sama-sama ya. 3, 4. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Katakan amin. Saudara, ketika Allah menciptakan langit, maka Allah menciptakan langit yang tanpa batas. Langit tidak berbatas. Tidak ada batas-batas wilayah di langit. Selain Tuhan menciptakan langit, Tuhan juga menciptakan bintang. Jumlah bintang di langit itu tidak terbatas. Yang ditemukan oleh manusia, yang dilihat oleh manusia adalah bintang yang kelihatan. Kalau saudara mau ngelihat bintang, saudara pergi ke Lembang. Di Lembang ada satu tempat teropong bintang bernama Bosya. Nah, di situ saudara bisa lihat bintang. Bintang di langit itu dibagi dalam miliaran galaksi. Satu galaksi terdiri dari miliaran bintang. Nah, di langit itu ada miliaran galaksi, saudara bayangkan? Dan bumi ternyata sangat kecil. Bumi itu salah satu planet yang kecil sekali. Matahari besarnya jutaan kali bumi. Saudara mungkin menyangka matahari adalah bintang yang terbesar, ternyata tidak. Ada bintang yang lebih besar lagi. Yang pernah ditemukan oleh manusia, saya rasa ada yang lebih besar lagi. Bintang ini namanya Canis Majoris. Majoris apa Majoritis. Besarnya jutaan kali besar matahari. Jadi bumi kecil seperti ini. Katakanlah bumi diameternya 1 cm. Bintang diameternya 100 cm. Bumi 1 cm, bintang matahari 1 meter, 100 cm. Sedangkan bintang yang terbesar, Canis Majoris, itu diameternya katakanlah 2,3 km. Jadi sangat besar sekali. Tetapi semua bintang itu menceritakan kemuliaan Tuhan. Menceritakan di sini, menggambarkan kemuliaan Tuhan, artinya bukan kemuliaan yang sebenarnya. Jadi bintang-bintang yang menggambarkan kemuliaan Tuhan itu hanya sebagian kecil dari kemuliaan Tuhan yang besar. Hanya sebagian kecil dari kemuliaan yang tidak terlihat. Tetapi banyak sekali orang yang memberhalakan angkasa, bintang, matahari. Mesir kuno menyembah matahari. Dan mereka menamakan matahari sebagai Dewa Ra. Dewa Ra itu terkenal sampai sekarang karena simbolnya mata satu. Jadi kalau saudara lihat ada mata yang dikelilingi oleh segitiga, itu lambang Dewa Ra. Lalu Yunani kuno juga menyembah dewa matahari. Mereka menamakan matahari sebagai Dewa Helios. Bangsa India bahkan sampai sekarang menyembah matahari. Dan mereka namakan matahari sebagai Surya. Surya itu ternyata nama dari India, dewa matahari. Suku Inka di Amerika Latin yang meramalkan tahun 2012 sekarang akan terjadi kiamat. Juga penyembah dewa matahari. Satu lagi, bangsa yang modern, negara yang modern, Jepang. Jepang itu penyembah dewa matahari sampai sekarang. Itu sebabnya Jepang disebut negara matahari terbit. Sintoisme. Matahari adalah dewa. Matahari adalah segalanya bagi mereka. Penyanyi John Lennon, saudara tahu,
Ada lagu-lagunya yang menyiratkan menyembah matahari. Michael Jackson, Justin Bieber, dan Lady Gaga. Ada syair-syair yang kalau dinyanyikan, itu kita sedang menyembah dewa matahari. John Lennon, don't believe to Jesus. Jangan percaya kepada Yesus. Lady Gaga, jangankan syairnya, penampilannya saja sudah menggambarkan dewa matahari. Ada salah satu penampilannya di mana dia memakai tanduk dua, dia memakai aksesoris, dan ternyata aksesoris itu adalah aksesoris yang mirip dengan dewa matahari, dewa Ra. Waktu saudara dengar lagu-lagu yang menyembah dewa matahari, maka saudara sedang dibawa untuk menyembah matahari. Ketika saudara menyanyikan nyanyian-nyanyian penyembahan kepada dewa matahari, maka saudara sedang menyembah matahari. Saudara harus tahu, kita tidak boleh menyembah ciptaan Tuhan. Matahari, bulan, bintang yang jumlahnya tidak terbatas diciptakan Tuhan untuk melayani kita manusia. Diciptakan Tuhan untuk mendukung kehidupan bumi, mendukung kehidupan manusia yang ada di bumi. Menyembah matahari, menyembah ciptaan Tuhan itu berdosa besar. Sekalipun matahari sangat luar biasa, sekalipun bintang-bintang sangat dahsyat, itu hanya menggambarkan sebagian kecil kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya tidak terbayangkan. Raja Daud berkata dalam Mazmur 126, keadaan kita pada waktu itu seperti mimpi. Waktu Tuhan mempermuliakan hidup kita, waktu kita melihat kemuliaan Tuhan yang sesungguhnya, itu seperti mimpi. Artinya apa? Tidak bisa dibayangkan, digambarkan oleh akal kita, oleh akal manusia. Sekali lagi, kita tidak boleh menyembah ciptaan Tuhan. Yang kita sembah adalah pencipta, Tuhan sendiri yang menciptakan langit dan bumi. Apalagi hanya menyembah pohon, hanya menyembah batu, hanya menyembah tikus. Ada yang menyembah tikus, saudara? Bayangkan tikus disembah. Kan sebaliknya, bukan kita melayani ciptaan Tuhan. Jadi, layani Tuhan, layani kemuliaan Tuhan. Harus sadar, matahari diciptakan untuk menunjang bumi. Kalau matahari lebih jauh, bumi beku. Matahari lebih dekat, bumi meleleh. Kita semua meleleh, saudara, mati. Itu sebabnya Tuhan ciptakan pas. Matahari itu tidak berubah. Bintang lain bisa berubah, saudara. Posisi bintang lain bisa berubah, tapi matahari tidak. Karena apa? Matahari untuk melayani manusia. Kalau saudara mau bersyukur, jangan bersyukur kepada matahari, bersyukur kepada Tuhan. Katakan amin.